Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memakai masker jika keluar rumah dan ke sekolah. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 Semester 2 Kelas 6. Kompetensi dasar 3.5, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Sub pembelajaran 3, toleransi dan simpatik. Sebelum kita jelaskan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran: setelah mendengarkan penjelasan materi tentang toleransi dan simpatik melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat bisa menerima bahwa sikap toleransi dan simpati terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. 2. Peserta didik dapat bisa menampilkan sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama. 3. Peserta didik dapat menyebutkan arti toleransi dan simpati secara bahasa dan istilah. 4. Peserta didik dapat menentukan contoh toleransi dan simpati. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu toleransi dan simpati. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Toleransi dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang sangat toleran, sebab Islam sangat menghormati dan menghargai penganut agama lain, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam. Islam pun tidak mencela atau menghina sesama agama maupun agama lain. Islam tidak pernah mencampur adukkan ajaran agama satu dengan yang lain. Maka seorang muslim tidak boleh memakai atribut agama lain karena termasuk dalam kategori mencampur adukkan ajaran agama. Begitu juga non-muslim tidak boleh memakai atribut ritual agama tertentu, sebab bisa masuk kategori mencampur adukkan ajaran agama. Pengertian toleransi dalam ajaran agama Islam. Menurut bahasa, toleransi dalam ajaran agama Islam
berasal dari bahasa Arab, yaitu tasamuh, yang artinya sabar, lapang dada, bermurah hati, dan tenggang rasa. Menurut istilah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antara masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, bahasa, budaya, politik, maupun agama, dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, toleransi atau tasamuh adalah sikap sabar menerima dengan lapang dada terhadap perbedaan yang ada dan saling menghormati serta kerjasama. Manfaat toleransi: 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan adanya sikap toleransi, terhindar dari konflik sehingga kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga. 2. Mencegah perpecahan. Dengan adanya sikap toleransi dapat mencegah perpecahan akibat banyaknya perbedaan, karena perpecahan itu dapat merugikan masing-masing individu. 3. Meningkatkan perdamaian. Dengan adanya sikap toleransi dapat mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di tengah masyarakat. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim dilarang: 1. Masalah akidah atau keyakinan dan ibadah. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain, dan tidak ada toleransi kita. Kita harus memiliki sikap lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam ajaran Islam, umat muslim dilarang keras. Yang kedua, tidak mencela, menghina pemeluk agama lain, sebab ketika mereka merasa dihina, dilecehkan, dan dizolimi, maka mereka akan berusaha membalas, melakukan hal yang sama, sehingga bisa menimbulkan konflik dan permusuhan, bahkan perperangan. Semua itu akan merugikan kedua belah pihak. Kewajiban kita hanya memberikan petunjuk dan arahan. Adapun mereka akan memeluk agama Islam atau mengikuti kebenaran adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa saja Islam memperbolehkan toleransi kepada antar agama? 1. Dalam bisnis atau usaha perdagangan dan lain-lain. Rasulullah tidak pernah melarang orang Islam bekerja di perusahaan di tempat non-muslim dan mengambil upah dari pekerjaannya, dengan catatan pekerjaan itu halal dan benar, dan begitu juga sebaliknya, seperti digambar. Orang Islam bekerja di perusahaan non-muslim, dan juga seorang muslimah bekerja juga di perusahaan orang muslim atau non-muslim. Dalam hal bisnis dan usaha diperbolehkan kita untuk bertoleransi. Dalam hal apa saja Islam memperbolehkan toleransi kepada antar agama. Yang kedua, dalam sosial,
atau hidup bermasyarakat. Rasulullah SAW mencontohkan selalu memberikan bantuan berupa makanan kepada seorang tua renta yang kebetulan juga buta, dan beda keyakinan. Rasulullah SAW bahkan menyuapinya hingga Rasulullah SAW meninggal dunia. Coba perhatikan di gambar. Dalam hal sosial hidup bermasyarakat, kita boleh bermain bersama. Dalam hal mengerjakan kebersihan juga kita harus saling bekerja sama. Kemudian dalam hal saling membantu dalam kebutuhan hidup, kita boleh toleransi, karena ini adalah dalam sosial hidup bermasyarakat. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita terapkan. 1. Menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Seperti di gambar, biasanya perbedaan itu terjadi ketika ada perkumpulan, apakah itu belajar kelompok seperti di gambar. Ketika hal ini terjadi, maka kita harus saling menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Atau kita sebagai warga masyarakat bermusyawarah, tentu kita harus saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Inilah yang harus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, jangan membuat kegaduhan atau ribut di masjid saat orang sedang melaksanakan ibadah solat. Seperti di gambar, perbuatan baik seorang muslim melaksanakan ibadah Jumat. Dan perhatikan gambar di samping, perbuatan buruk seseorang saat orang sedang melaksanakan ibadah, dia menghidupkan mercon, maka ini membuat kegaduhan. Ini adalah perbuatan jelek, perbuatan buruk yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi dalam menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga, tidak membuat keributan di saat guru menerangkan pelajaran. Seperti di gambar, ketika guru sedang menerangkan, sikap yang harus ditunjukkan oleh siswa adalah memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran. Ini adalah contoh sikap baik seorang siswa di saat belajar. Dan perhatikan lagi gambar di samping, sikap buruk seorang siswa ketika seorang guru sedang menerangkan, dia bermain dengan temannya. Ini adalah contoh sikap buruk seorang siswa yang harus dihindari. Kalau ada di antara seorang siswa yang berbuat seperti ini adalah sifat buruk jelek yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi oleh seorang siswa dalam menjaga toleransi. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang keempat, tidak menghidupkan radio, TV, dan main gitar atau bernyanyi di saat ada tetangga sedang istirahat, sakit, dan terkena musibah. Seperti di gambar, ketika ada teman yang sakit atau tetangga yang sakit, sikap kita adalah menjenguknya dan tidak boleh menghidupkan TV, radio, dan main gitar atau bernyanyi keras-keras. Dan coba perhatikan gambar di samping,
sikap buruk seorang siswa, yaitu menghidupkan TV atau radio yang keras dan bernyanyi dengan keras dan bermain gitar dengan keras. Ini adalah contoh sikap buruk seseorang dalam menjaga toleransi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada di antara kita yang berbuat seperti ini, maka ini harus kita tinggalkan, karena ini adalah mencoreng sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan konflik. Maka harus kita jauhi. Yang harus kita lakukan adalah tidak menghidupkan atau mengurangi volumenya, baik TV, radio, atau bermain gitar atau bernyanyi. Jangan sampai mengganggu istirahat tetangga atau sakit tetangga atau tetangga yang terkena musibah. Ini harus kita terapkan. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak mengejek teman yang berbeda agama, ras, suku, budaya, adat, dan gender. Karena bangsa kita terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai ras, terdiri dari beberapa suku, terdiri dari berbagai macam budaya, adat, dan gender, maka kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, karena kita berpegang satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Maka harus dijaga kemajemukan yang ada di Indonesia. NKRI harga mati. Nah, sekarang pengertian dari simpati. Simpati artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tentang sesuatu kesedihannya atau musibah yang menimpa seseorang. Kita pun ikut merasa sedih. Contohnya, 1. Mendengarkan curahan hati teman sampai selesai seperti di gambar. Kita harus peduli kepada teman yang sedang tertimpa musibah dan kita mendengarkan curhatan hatinya. Kemudian perhatikan gambar di samping. Ini adalah perbuatan buruk di mana mereka mentertawakan temannya yang sedang mengalami musibah. Ini adalah contoh perbuatan jelek buruk yang harus kita jauhi. Contoh sikap simpati yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memposisikan diri dalam posisi orang lain yang kesusahan dan kegembiraan. Seperti di gambar, sikap simpati terhadap orang yang tertimpa musibah. Seperti gambar, seseorang jatuh, lalu ada seorang gadis yang menolong dan menanyakan apa yang sakit dan menolong agar dia cepat berdiri. Ini adalah contoh merasakan posisi diri kita ke posisi orang yang dalam keadaan susah. Ini adalah contoh simpati. Dan perhatikan lagi gambar di samping. Ini adalah sikap kurang simpati terhadap orang yang tertimpa musibah. Lihat, orang terjatuh di dalam kubang air, sementara dia hanya berdiri melihat kejadian yang terjadi. Ini adalah sikap yang kurang simpati terhadap orang yang tertimpa musibah, dan ini adalah sebuah perbuatan yang harus dijauhi, dan yang harus diterapkan adalah sikap simpati seperti di gambar.
Yang ketiga, contoh sikap simpati yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa membantu, carikan solusinya seperti digambar. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan sikap toleransi dan simpatik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kenyamanan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara akan tercipta dan akan menjadi negara yang besar, yang aman, tentram, dan damai. Tugas siswa: 1. Silakan catat materi pelajaran tentang toleransi dan simpatik di buku catatanmu. 2. Jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Toleransi dalam Islam disebut tasamuh, artinya ... 2. Agama Islam melarang umat muslim toleransi dalam bidang ... 3. Dalam hal apa saja kita dianjurkan toleransi? 4. Sebutkan 3 contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Sebutkan 3 contoh sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Tugas latihan dikumpulkan dengan cara foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 3. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah materi kita. Sebelum kita akhiri, silakan tekan subscribe dan likes dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Gratis, fastabiqul khairat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.